Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabina Maharani Zolfena, NIM C1C020132 dari kelas A11 Prodi Akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyusunan anggaran bahan baku. Adapun pengertian bahan baku merupakan bahan langsung atau direct material, yaitu bahan yang membentuk suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari produk jadi, yang dapat dengan mudah ditelusuri dalam suatu produk dan harganya relatif tinggi. Nah, dibandingkan dengan bahan pembantu, namun dalam kenyataannya di suatu perusahaan, seringkali persediaan bahan baku tidak tepat sesuai dengan yang diinginkan. Lalu, bahan mentah mengikuti bahan baku dan bahan pembantu. Bahan baku itu merupakan bahan langsung, dan dalam proses produksinya bahan baku ini dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu ada satu bahan baku langsung yang merupakan bagian barang jadi yang dihasilkan. Biaya bahan baku merupakan biaya variabel bagi perusahaan karena berbanding lurus dengan barang jadi yang dihasilkan. Lalu bahan baku tidak langsung yang merupakan bahan baku yang ikut berperan dalam proses produksi, tetapi tidak secara langsung tampak pada barang jadi yang dihasilkan. Nah, bahan baku dipakai dianggarkan dalam satuan unit uang disebut anggaran biaya atau bahan baku BBB, dan juga disebut dengan biaya bahan baku standar atau BBBST. Anggaran biaya bahan baku adalah kuantitas standar bahan baku dipakai atau KST yang dikali harga standar bahan baku HST per unit atau dinyatakan dengan rumus anggaran BBB sama dengan KST dikali HST. Selanjutnya ada tujuan penyusunan anggaran bahan baku. Dengan disusun anggaran bahan baku dapat diketahui kuantitas bahan baku dipakai maupun kuantitas bahan baku yang akan diberi selama periode tertentu, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam memakai dan membeli bahan baku. Yang kedua, dengan anggaran bahan baku dapat diketahui harga bahan baku sehingga dapat dijadikan pedoman harga beli bahan baku. Lalu yang ketiga, jumlah satuan uang bahan baku yang akan dibeli terdapat pada anggaran bahan baku sehingga dapat diketahui kas yang disediakan untuk membeli bahan baku. Yang keempat, dalam penyusunan anggaran bahan baku terdapat biaya bahan baku, dan biaya bahan baku itu merupakan salah satu unsur biaya pabrik, sehingga dapat menentukan besarnya biaya pabrik dan biaya produksi. Lalu yang terakhir, secara keseluruhan dengan anggaran bahan baku dimaksudkan untuk menjaga kelancaran produksi. Lalu ada pun fungsi penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama, sebagai dasar untuk menyusun budget pembelian bahan mentah, jumlah satuan bahan mentah yang dibeli ditentukan oleh seberapa banyak satuan bahan mentah. Lalu sebagai dasar untuk menyusun anggaran biaya bahan mentah, dan yang terakhir sebagai data dan informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah. Adapun penyusunan anggaran bahan baku, dalam menyusun anggaran bahan baku yang akan dibeli diperlukan kerjasama erat bagian produksi yang akan memakai bahan, bagian pembelian yang akan melaksanakan pembelian bahan dan mengetahui harga bahan, bagian penerima dan gudang bahan yang akan mengolah bahan yang dibeli sampai dengan dipakai, bagian keuangan yang mengatur dana untuk pembelian bahan, serta bagian akuntansi biaya. Nah, dasar penyusunan anggaran bahan baku ini bersumber dari anggaran produk, sediaan bahan baku, dan harga standar bahan baku. Dalam penyusunan anggaran bahan baku tidak diperlukan metode penilaian sediaan seperti metode FIFO atau MPKP, metode rata-rata, dan metode LIFO atau MTKP. Hal ini karena metode penilaian sediaan berkaitan dengan penentuan harga pokok bahan baku per unit, sedangkan penyusunan anggaran sudah tentukan harga pokok standar bahan baku per unit. Umumnya harga pokok bahan baku per unit yang dibeli pada kenyataannya berbeda pada saat beli yang satu dengan saat beli yang lain, sehingga dalam pencatatan perlu menentukan harga bahan baku per unit. Pada penyusunan anggaran ini juga harga bahan baku per unit dianggap tidak berubah pada periode anggaran, yaitu sesuai dengan harga standar bahan baku per unit atau HST. Baiklah, selanjutnya anggaran bahan baku itu terdiri dari anggaran kebutuhan bahan baku, anggaran bahan baku dipakai, anggaran sediaan bahan baku, dan anggaran belian bahan baku. Anggaran belian bahan baku ini disusun untuk keperluan penyusunan anggaran, yaitu untuk menentukan anggaran kas keluar untuk beli bahan baku dan untuk menentukan anggaran utang. Anggaran belian bahan baku ini disusun berdasarkan anggaran sediaan bahan baku dan anggaran bahan baku dipakai. Lalu ada pun penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama ada biaya bahan baku standar per unit.
anggaran kebutuhan bahan baku, anggaran bahan baku dipakai, anggaran kas keluaran untuk beli bahan baku, anggaran belian bahan baku. Baiklah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, biaya bahan baku standar per unit terdiri dari kuantitas standar bahan baku dan harga standar bahan baku. Kuantitas standar bahan baku atau KSBB adalah taksiran sejumlah unit bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk tertentu. Nah, penentuan kuantitas standar bahan baku ini dimulai dari penetapan spesifikasi produk, baik mengenai ukuran, bentuk, warna, karakteristik, pengolahan produk maupun mutunya. Nah, kuantitas standar bahan baku itu dapat ditentukan dengan menggunakan penyidikan teknis, analisis catatan masa lalu, dalam bentuk menghitung rata-rata bahan baku dipakai untuk produk atau pekerjaan yang sama dalam periode tertentu di masa lalu. Lalu yang kedua ada anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran kebutuhan bahan baku adalah perencanaan kuantitas bahan baku yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode mendatang. Nah, kebutuhan bahan baku ini diperinci berdasarkan jenis bahan baku, macam barang jadi yang akan dihasilkan, dan bagian-bagian dalam pabrik yang menggunakan bahan baku tersebut. Lalu ada anggaran bahan baku dipakai. Anggaran bahan baku dipakai data disusun dalam satuan barang dan dalam satuan uang. Anggaran bahan baku ini dipakai yang disusun berdasarkan rupiah disebut anggaran biaya bahan baku, sedangkan anggaran biaya bahan baku disusun berdasarkan anggaran bahan baku dipakai dalam unit atau kuantitas standar bahan baku dipakai. Yang keempat, itu ada anggaran belian bahan baku. Dalam menyusun anggaran belian bahan baku, diperlukan data anggaran biaya bahan baku dan anggaran sediaan bahan baku dengan rumus sebagai berikut. Belian bahan baku sama dengan sediaan bahan baku akhir ditambah biaya bahan baku dikurang sediaan bahan buku awal. Lalu yang kelima, anggaran kas keluaran untuk belian bahan baku. Dalam perusahaan membeli bahan baku yang semuanya dibayar tunai, maka anggaran kas keluar untuk beli bahan baku sama dengan anggaran belian bahan baku, sehingga tidak perlu lagi membuat anggaran kas keluar untuk belian bahan baku. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis penyusunan anggaran produksi. Untuk yang pertama ada anggaran kebutuhan atau pemakaian bahan baku. Anggaran ini disusun dalam rangka perencanaan kebutuhan atau pemakaian bahan baku untuk proses produksi di periode yang akan datang. Anggaran ini khusus merencanakan jumlah fisik atau kuantitas dari bahan baku yang dibutuhkan, bukan dalam satuan uang. Lalu yang kedua ada anggaran pembelian bahan baku. Anggaran ini disusun terkait perencanaan jumlah bahan baku yang harus dibeli untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga ada anggaran persediaan bahan baku. Anggaran ini disusun untuk merencanakan kuantitas bahan baku yang disimpan. Apakah masih tersisa sebagai persediaan di akhir periode. Penyusunan anggaran persediaan bahan baku ini tertentu sangat dipengaruhi oleh sistem pencatatan bahan baku. Persediaan bahan baku juga dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Anggaran pemakaian atau BB sama dengan kuantitas bahan baku tersisa dikali harga. Lalu yang keempat, anggaran biaya bahan baku. Biaya bahan baku ini merencanakan biaya bahan baku karena adanya pemakaian bahan baku untuk kegiatan produksi di masa yang akan datang. Sama halnya dengan penyusunan anggaran persediaan bahan baku. Untuk penyusunan anggaran biaya bahan baku, tentunya sangat dipengaruhi oleh sistem pencatatan bahan baku, serta sistem penilaian bahan baku yaitu FIFO, LIFO, dan average. Perhitungannya yaitu anggaran biaya bahan baku sama dengan kuantitas pemakaian bahan baku dikali harga. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga teman-teman yang menyimak dan mendengarkannya dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.